perwakilan dari Praja IPDN. Jadi saya perwakilan teman-teman saya juga yang mensosialisasikan. Nanti slide-nya udah dikirim lewat email yang ibu-ibu isi di daftar hadir tadi. Bisa dilihat ibu-ibu? Bisa. Oke, sudah masuk ya ibu-ibu? Oke, jadi seterusnya akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Oke rekan-rekan, jadi kita latihan dulu pernapasan ya. 1, 2, 3. Sekarang aku ikutin. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Oke, karena ini praktek pertama kita untuk sosialisasi langsung ke desa ini, jadi kita pasti bisa. Bisa. 1, 2, 3. Semangat! Jangan lupa senyum ya. Oke. Majlis rekan-rekan, apakah kalian udah siap sosialisasi diri? Soalnya ibu-ibu udah pada nunggu. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat rekan-rekan Praja IPDN Kampus Kalimantan Barat dan yang saya hormati para hadirin yang telah menyempatkan hadir pada sosialisasi kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul pada sosialisasi hari ini. Pada hari ini, perkenalkan saya Praja Muda Nur Fadila Atikasari selaku moderator yang akan memandu acara sosialisasi kita yang akan dilaksanakan pagi hari ini. Izin memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Praja Muda Alifa Syaina Putri, selanjutnya Praja Muda Anissa Renantera Azahra, dan selanjutnya yang terakhir ada Praja Muda Suci Sinta Permatasari. Para hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan materi pertama yang akan dibawakan oleh Praja Muda Suci Sinta Permatasari. Kepada Suci Sinta Permatasari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah perkenalan ya di sini kami akan mensosialisasikan mengenai kesehatan tradisional. Nah, kesehatan tradisional itu apa? Tentunya ibu semua sudah tahu ya. Kesehatan tradisional itu adalah pelayanan kesehatan yang mana berdasarkan pengalaman dan temuan dari orang-orang terdahulu, namun dapat dipertanggungjawabkan pertemuannya itu. Baik, untuk klasifikasi pengobatan tradisional ini ada 2 macam ya ibu-ibu. Nah, yang pertama itu adalah ramuan dan yang kedua ini adalah keterampilan. Untuk ramuan itu seperti yang ibu ketahui, seperti pada umumnya itu ada jahe, ada kunyit, itu kan tentunya bermanfaat, itu bisa diracik menjadi ramuan. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan. Keterampilan itu ada seperti pijat, kemudian ada tenaga dalam, supranatural, kemudian ada akupuntur, itu seperti itu ibu. Nah, dari apa yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, sekarang saya berdiri di sini ibu-ibu untuk membahas tentang tanaman obat keluarga. Nah, di sini saya mau tanya, siapa yang di rumahnya punya tanaman obat keluarga? Saya. Baik, karena apa Bu? Tanaman apa? Saya tuh di rumah tuh ada nanam yang namanya serai. Nah, saya tuh suka banget tuh buat minuman serai dicampur sama gula merah. Karena tuh biar supaya badan kita bugar. Nah, itu tuh lebih alami soalnya. Siap, benar. Lanjut. Kalau saya ada jahe di rumah Bu. Oh iya, memang bagus sih Bu. Siap. Kalau Ibu? Saya ada seledri, katanya itu buat untuk darah tinggi. Oh gitu. Kalau Ibu ini? Nah, kalau saya punya tanaman kunyit di rumah, itu bagus buat penyakit dalam. Oke, baik. Di sini tidak ada yang salah ya dari tanaman obat keluarga yang telah kalian tanam di rumah. Di sini berarti saya hanya menegaskan tentang pemilihan bahan ramuan. Nah, di sini ada 3 syarat, yaitu yang pertama, tidak menggunakan bahan tanaman yang salah. Yang kedua, bahan ramuan yang digunakan masih segar dan dicuci terlebih dahulu ya ibu. Seperti seledri tadi harus dicuci dulu dan jahe juga harus dicuci dulu. Terus ada beberapa peralatan dan pembuatan, jangan sampai ibu salah. Yang pertama, alat untuk merebus harus menggunakan periuk atau tanah liat, stainless steel, pisau, atau pengaduk spatula dari kayu. Nah, yang kedua yaitu peralatan yang digunakan harus bersih. Yang ketiga, saat kalian mencuci tanaman obat keluarga ini juga harus bersih. Yang keempat, jika merebus harus menggunakan api kecil. Dan terakhir sekali, kalian merebusnya sampai airnya menyusut. Dek, ibu mau tanya nih. Lanjut, Bu. Kan saya ini kan mengonsumsi obat kimia juga dari dokter. Apakah
dengan bersamaan mengonsumsi obat herbal dengan obat kimia, apakah ada efek sampingnya kah? Tidak ada efek samping Ibu. Kalau misalnya dari jika tanaman yang ditanam seledri, maka tidak ada efek samping dari itu. Karena herbal juga kan merupakan sesuatu hal yang tidak berbahaya dan alami. Oke Ibu-Ibu, saya akan melanjutkan materi selanjutnya adalah akupresur. Nah, akupresur ini suatu cara pengobatan dengan memberikan penekanan pada titik-titik meridian dengan menggunakan ujung jari bisa, ujung sikut bisa, terus dengan bahan-bahan yang permukaannya tumpul. Nah, dari akupresur ini bisa digunakan dari berbagai macam usia, baik itu anak-anak, wanita, ataupun pria sekalipun. Nah, masalah yang dihadapi oleh anak-anak biasanya kan bapil, batuk atau pilek ya kan. Terus dispepsi atau kembung, asma itu anak-anak biasanya yang menderita. Nah, kemudian ada wanita tuh biasanya nyarinya tuh nyari haid ataupun masalah wanita biasanya menyusui kurang lancar. Nah, itu bisa menggunakan teknik ini untuk melancarkan ASI. Kemudian bapak-bapak nih yang biasanya sering nyari otot, lalu nyari pinggang, nah bisa digunakan juga untuk memberikan kesegaran tubuh. Kemudian saya akan menjelaskan tahap-tahap akupresur yang akan ibu-ibu lakukan secara mandiri di rumah. Itu ada tiga tahap. Yang pertama itu tahap relaksasi dengan memberikan pijatan atau rangsangan pada tengkuk, bahu, lengan, itu sebanyak 5 kali. Kemudian di tahap intinya itu pemijatan. Nah, pemijatan ini sama seperti relaksasi, tapi jumlahnya tuh 20 sampai 30 kali. Dilakukan secara berulang-ulang, Bu. Seperti ini, di sikut juga bisa. Kemudian diakhiri juga dengan relaksasi juga dengan memijat tengkuk, bahu, lengan masing-masing 5 kali. Apa ada resiko yang perlu diperhatikan kalau kita melakukan akupresur mandiri itu? Tidak Ibu, tidak ada resiko sama sekali karena tipe akupresur ini memberikan tekanannya tuh pelan-pelan. Jadi Ibu tidak harus dengan sekuat tenaga, tidak perlu. Pelan-pelan saja, yang penting kita terasa tekanannya, seperti itu Ibu. Baik, terima kasih untuk para pemateri. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apakah dari para hadirin ada yang ingin ditanyakan kepada para pemateri? Di sini saya mau bertanya. Jadi di desa kami ini ada orang-orang tertentu yang dia itu lebih percaya pengobatan modern daripada pengobatan tradisional. Mereka ini menganggap pengobatan tradisional lebih tidak ada manfaatnya daripada pengobatan modern. Bagaimana cara kalian meyakinkan orang tersebut bahwa pengobatan tradisional ini bahkan lebih baik daripada pengobatan modern? Baik, Ibu, saya akan menjawab. Mungkin di sini yang saya tangkap adalah salah satu faktor orang lebih memilih pengobatan modern itu karena efeknya adalah cepat. Sedangkan memang herbal ini tidak semata-mata hanya sekali minum langsung sembuh begitu. Jadi cara kami untuk meyakini herbal itu adalah jauh lebih bagus adalah dengan memperkenalkan kembali apa sih bahan-bahan dari sayur mayurnya atau tanaman obat yang seperti yang saya bilang tadi. Saya bertanya, Ya Ibu. jadi kalau misalnya obat-obatan itu kita beli di pasar gitu, apakah tidak masalah atau harus dari tanaman kita tanaman sendiri atau gimana? Ya, Ibu izin menjawab pertanyaan Ibu. Nah, setahu saya lebih baik Ibu tanam toga itu sendiri karena yang tahu toga itu bersih, toga itu bagus kualitasnya itu Ibu sendiri. Nah, daripada Ibu mengeluarkan uang untuk beli ke pasar, lebih baik Ibu tanam sendiri dan itu manfaatnya akan Ibu rasakan sendiri. Seperti itu, Bu. Demikianlah cara sosialisasi kita pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari Praja IPDN pamit undur diri. Terima kasih. Oke, alhamdulillah banget rekan-rekan. Kita udah selesai praktek pertama kita. Alhamdulillah lancar. Semangat lagi. Bisa boleh dibeli sama guys, maaf. Bukan rok ya. Udah. Ayo, Rum.